Pelayan cantik ini sedang bekerja paruh waktu saat dia bertemu pertama kali dengan Baris di tempatnya bekerja. Dia tak terlalu memperhatikan Baris ketika itu. Namanya Fusun, dia seorang mahasiswi sosiologi, sedangkan Baris mahasiswa arsitektur. Mereka berdua kuliah di kampus yang sama. Baris sedang berusaha mencari gadis itu di kampusnya, menanyakan kepada staf kampus, bahkan mengintai dari ketinggian. Tapi sosok Fusun tak juga ditemuinya, padahal mereka kadang sudah terlalu dekat untuk bertemu. Tapi cinta memang selalu menemukan jalannya sendiri dengan cara yang tak pernah kita tahu. Dan cinta selalu menjadikan pertemuan sederhana sebagai kenangan paling indah untuk diingat. Fusun adalah perempuan yang hidupnya dibangun dari rencana. Dia percaya masa depan tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diperjuangkan. Baginya, cinta bukan prioritas. Ia tidak menolaknya, namun juga tidak mencarinya. Ia memandang cinta dengan jarak yang aman. Baris berbeda sepenuhnya. Ia menjalani hidup mengikuti perasaan yang ia rasakan saat itu. Hari esok bukan sesuatu yang terlalu ia pikirkan. Ya, cinta bukan gangguan, melainkan pusat dari segalanya. Baginya, hidup adalah tentang merasakan, bukan merencanakan. Ia mencintai dengan cara yang bebas, jujur, dan penuh keberanian. Ia tidak takut kecewa, karena baginya rasa rindu lebih berharga dari hati yang terluka. Di antara perbedaan itulah cinta perlahan mulai tumbuh. Awalnya Fusun menjaga jarak dan mempertahankan batasan. Namun Baris hadir dengan cara sederhana tanpa paksaan. Ia datang dengan ketulusan yang tidak dibuat-buat. Perlahan Fusun merasakan hatinya mulai rapuh. Tanpa ia sadari, cinta mulai menemukan ruang. Fusun belajar bahwa tidak semua hal bisa direncanakan. Baris belajar bahwa cinta juga membutuhkan pijakan yang nyata. Namun cinta mereka bukan cinta yang mudah, karena satu melihat masa depan sebagai tujuan, dan yang lain melihat cinta sebagai arah hidup. Hari-hari mereka mulai diisi kebersamaan sederhana. Tidak selalu istimewa, namun selalu terasa berarti. Baris membantu Fusun dalam impiannya mendapatkan beasiswa. Mereka berbagi cerita kecil tentang mimpi dan ketakutan. Setiap pertemuan menjadi alasan untuk menunggu hari esok. Saat Fusun melihat tato Baris, dia berniat membuat tato couple sebagai pengingat cinta mereka. Ketika jarum tato membuat Fusun menjerit, Baris tak sanggup melihat dia menangis. Baris mengatakan jika dia tak kuat mendengar tangisan Fusun dan mengajaknya pergi dengan tato yang belum selesai dikerjakan. Kejadian itu membuat Fusun benar-benar makin mencintai Baris. Dia benar-benar terlena dengan cinta yang dia rasakan bersama Baris, hingga dia sanggup menghabiskan malam bersama Baris berdua. Setelah menghabiskan malam berdua, Baris mematikan alarm Fusun karena tak ingin mengganggu tidurnya. Tapi saat terbangun, Fusun terkejut, dia terlambat untuk jadwal wawancara beasiswanya. Mereka bertengkar hebat. Baris paham beasiswa itu sangat berarti bagi Fusun, dan dia merasa sangat bersalah. Pertengkaran mereka berlarut-larut. Fusun tidak mengetahui jika sebenarnya Baris menderita gangguan bipolar. Selama ini Baris berhasil menyembunyikan gangguannya tersebut. Fusun tidak mengetahui jika sebenarnya Baris menderita gangguan bipolar. Baris ternyata mewarisi gangguan bipolar. Ia tahu sejak lama namun memilih untuk diam. Emosinya kadang meluap tanpa terkendali, dan pertengkarannya dengan Fusun membuat gangguan itu muncul lebih tak terkendali. Sementara itu, ibu Fusun mengetahui hubungan anaknya bermasalah. Dia menasihatinya untuk mengikuti apa yang dirasakan hatinya. Keesokan harinya, Fusun meminta izin ibunya untuk menemui Baris. Dia bersiap menaiki feri ketika sebuah telepon dari saudaranya memberitahukan ibunya meninggal karena terkena serangan jantung 1 jam yang lalu. Dunia Fusun serasa runtuh dalam sekejap mata. Dia kehilangan sosok yang selalu menjadi penopang hidupnya. Kesedihan itu datang bersamaan dengan penyesalan yang mendalam. Tak lama kemudian, Baris mengetahui kabar kematian ibu Fusun. Ia segera datang menemui Fusun dengan wajah penuh duka. Di tengah kehilangan itu, mereka kembali dipertemukan oleh takdir. Pelukan mereka menjadi tempat berlindung dari rasa hancur. Mereka kemudian menyatu kembali hingga hari wisuda Fusun yang penuh kegembiraan. Dan tak lama setelah acara kelulusan tersebut, Baris melamar Fusun. Tak ada alasan bagi Fusun untuk menolak lamaran itu, dia begitu gembira. Tapi sayangnya, kegembiraan itu tak disambut baik oleh sang ayah. Di usianya yang masih muda, dan baru saja selesai wisuda, sang ayah memintanya untuk menunda menikah di usia muda. Tapi Fusun bersikeras untuk menikah. Mereka akhirnya menikah. Awal pernikahan mereka dipenuhi tawa dan harapan yang sederhana. Mereka berdua menikmati hari-hari kecil. Tanpa beban besar, masa depan terasa lebih indah bagi Fusun. Baris juga berhasil memperbaiki hubungan mereka dengan ayah Fusun yang selama ini menolak perkawinan mereka. Fusun begitu gembira mengetahui hal itu. Tapi kemudian, karena tekanan pekerjaan dan pertengkaran kecil, kadang membuat emosional Baris berubah tiba-tiba. Tapi hal yang paling ditakutkan Baris adalah kehilangan Fusun. Pikiran itu terus menghantuinya. Bahkan ketika burung peliharaan mereka mati, emosional Baris jadi tak terkendali. Kecurigaan Fusun pertama kali ketika mereka mengendari motor dengan kecepatan tinggi. Fusun sangat ketakutan, tapi sikap Baris malah sebaliknya. Perubahan emosional yang berubah cepat membuat Fusun merasa ada yang tak beres dengan suaminya. Fusun sangat terkejut melihat Baris begitu histeris. Dia segera memeluk Baris untuk menenangkannya. Fusun yang tak mengetahui penyakit Baris sama sekali tak mengerti apa yang terjadi pada suaminya.
Sedang bagi Baris kejadian hari itu, tidak serta-merta Baris lupakan. Perasaan bersalah telah membuat orang yang dicintainya menangis benar-benar memukulnya. Baris semakin tak bicara banyak. Sikap Baris yang diam malah membuat Fusun marah, dan itu malah memperburuk kondisi emosional Baris. Tak ada tempat berbagi membuat logika berpikirnya semakin tak menentu. Dalam keheningan, Baris merekam pesan tentang perasaannya sendiri. Ia meninggalkan kata-kata yang tak pernah sanggup ia ucapkan. Setelah itu Baris pergi menyendiri menuju sebuah tebing sepi. Tebing itu menghadap lautan luas yang sunyi dan gelap. Baris sendirian menghadapi pikirannya sendiri. Angin laut menjadi saksi kegelisahan yang tak terucapkan. Kesunyian perlahan menelan keberaniannya. Dengan rapuh dia menatap lautan yang tampak bersahabat padanya. Fusun kembali ke rumah mereka dengan langkah yang lelah. Rumah yang dulu hangat kini terasa begitu sunyi dan asing. Makan malam telah terhidang rapi di atas meja. Fusun menunggu Baris untuk makan bersama. Hingga sebuah telepon akhirnya memecah keheningan malam. Nada suaranya berat, seakan membawa kabar yang tak sanggup diucapkan. Dan di sanalah dunia Fusun benar-benar runtuh. Cinta yang ia tunggu untuk pulang ternyata pergi untuk selamanya. Fusun berdiri menatap lautan yang sunyi. Ombak bergerak tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Film ini pun usai. Terima kasih banyak sudah menonton di channel saya. Semoga bisa menghibur kalian semua. Jangan lupa untuk membantu saya dengan follow dan memberikan like dan komen pada video ini.